Oh, cukup lama. Kira-kira berapa lama? Ada udah lihat papernya apa yang bahan yang sudah saya kasih? Penggunaannya sampai 3 bulan baru mulai menunjukkan respon di kulit, oke? Masalah jerawat biasa digunakan adalah doxycycline, gitu ya, buatan dari tetracycline gitu. Nah, menyebabkan pewarnaan itu ternyata ini saya ambil kasusnya, laporan kasusnya. Dia menggunakan selama 4 bulan minoxidil 100 mg. Kebetulan memang riwayat dari pasien ini banyak dia ada kanker hepar ya, jadi menggunakan sel terapi kemoterapi yang menyebabkan dia ada masalah pada kulit, jadi harus diberikan minoxidil. Setelah 4 bulan muncul, nah akhirnya harus dihentikan. 6 minggu setelah dihentikan mulai memudar. Bisa dilihat ya gambar di bawahnya. Ini presentasi setelah 6 minggu disupport. Nah, yang menarik dari tetracycline, orang berdasarkan kalau gigi yang dia ternyata minoxidil itu bisa menyebabkan pewarnaannya tidak pada kulit saja, tapi tulang. Jadi setelah penggunaan beberapa lama menyebabkan 20%-nya menyerap di tulang. Oke, saya punya kasus lagi seperti ini. Nah, mungkin sebagai dokter gigi yang menarik di situ adalah kalian lihat gigi pasti kan? Nah, oke, jangan lupa lihat yang jaringan bunaknya. Giginya diapain? Nah, giginya berwarna. Jadi yang di bawah dulu ya. Ini masalahnya di bawah. Yang gigi yang di bawah itu berubah menjadi warna abu-abu karena penggunaan minoxidil. Kemudian ini bahkan di dalam matanya juga ya, kalian lihat di matanya darahnya berwarna agak biru. Orang udah matanya biru, warnanya biru lagi. Oke. Nah di sini dokter giginya mengambil inisiatif untuk memberikan pewarnaan, untuk memberikan peroksid ya. Jadi apa namanya, pemutih yang menggunakan spray selama beberapa minggu, dalam waktu 2 minggu langsung memberikan hasil yang bagus. Oke. Jadi ada treatment yang bisa kalian lakukan untuk selain melihat jaringan lunak berubah itu ya, untuk dokter gigi. Oke. Nah kalau di tulang misalnya kalian giginya nggak berwarna, tapi di sini kalian bisa lihat bahwa pewarnaannya bisa jauh di dalam tulang dan itu membayang di usinya, ya, yang gambar di atas. Oke. Untuk melanotik makul, berikutnya adalah melanotik makul atau focal melanosis. Kita lebih suka menggunakan istilah melanotik makulnya daripada focal melanosis. Udah bosan belum? Kalau bosan saya kasih pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan? Nanti kalau saya mau ada yang bertanya langsung nanya aja ya. Setelah nggak apa-apa ya. Oke. Ada yang ngantuk ya di belakang? Enggak ya? Oke. Kita lanjut. Melanotik makul ini cukup untuk kita ya, di orang Indonesia yang kulitnya sawo matang dan gelap itu cukup sering sekali. Cuma kita tuh masalahnya tidak semua data. Jadi saya memang kesulitan untuk mempresentasikan yang real di kita di Indonesia seperti apa, karena kita nggak punya data. Jadi terpaksa saya ngambil ini dari India, dari Pakistan, dari Amerika gitu ya, mau ya. Nah, itu 3% dari general population. Saya nggak tahu, saya rasa di kita lebih banyak lebih tinggi ya. Maaf ya, ini 3%-nya untuk orang Amerika. Merupakan kondisi yang kedua setelah hal satu, ini adalah yang kedua yang bakal kamu lihat paling sering di dalam ruangan, terutama untuk orang kulit berwarna. Sebenarnya ini kondisinya benign, kamu nggak perlu ngapa-ngapain, kamu hanya perlu mengenalinya aja. Oke, ini ada warna. Kalau kalian punya pasien yang datang terus menerus, maksudnya pasien yang tetap kontrol ke kamu bisa mengamati dalam cukup lama. Biasanya juga ternyata lebih banyak pada perempuan. Kembali ya, kayaknya melanosis itu berhubungan dengan hormon dan perempuan lebih cenderung punya itu. Untuk yang menarik ini ada pengamatan bahwa orang kulit putih lebih penampak
tampilan munculnya itu lebih banyak di bibir. Tapi dan kita orang yang kulit kita berwarna yang lebih gelap, banyaknya malah di bukal mukosa. Oke. Dan juga ada kecenderungan menurun di dalam kolam karena memang warna kulit menurun. Kemudian lebih sering ya pada orang yang udah ya perempuan, kongenital melanotik makul itu juga walaupun jarang tapi juga terutama pada orang kulit gerah kongenital ada ya. Jadi kalau kalian lihat bayi tiba-tiba datang ibunya bilang oke, dok bayi saya ada warna hitam ya di bibirnya. Kemudian dia ciri-cirinya adalah dia biasanya licinnya permukaannya sama seperti kita, tidak ada teksturnya sama sentimeter. Dan dia tidak dipengaruhi misalkan di bibir ya, orang kena di bibir itu kena matahari tidak berubah, tidak terpengaruh oleh sinar matahari. Oke. Untuk masalah melanotik itu memang kalian harus mengerti bahwa itu benign, tidak ganas, tetapi dia sangat mirip dengan melanoma. Melanoma itu ganas atau enggak? Ada yang menekankan dengan kata-kata namanya ditaruh malignan melanoma. Tapi melanoma aja udah ganas. Cuma biar untuk menghindari kekeliruan seperti limfoma gitu kan itu enggak ganas. Ya, seringkali kata oma itu tidak cukup kuat untuk menekankan keganasan. Malignan melanoma ya, mirip seperti ini. Oke. Yang berikutnya, masuk yang baru. Sebenarnya ini semua udah ada di dalam bahan yang saya kasih ya. Saya cuma review dan berikan gambar. Itu nggak ada gambarnya. Untuk nexus, biasanya pada orang yang berumur 30-40 tahun. Lain tadi ya, dengan melanotik bisa dari anak-anak dari lahir, bahkan ada yang kongenital bisa ada. Oke, bayang. Ini udah berumur. Nah ini menarik ya, mau nanya apa? Ya, nefus, nevi or nefus. Kita pada orang yang lebih tua. Ini menarik gambarnya kenapa? Ada amalgamnya. Gimana tahu ya? Ya kan? Maksudnya gimana tahu itu nefus daripada amalgam? Gimana bedanya? Oke, boleh sih logikanya bu. Tapi kalau saya bisa ya, kenapa? Ya benar, amalgam itu masih kenapa dia di situ? Dan letaknya kalau itu letaknya kalau. Jadi kalau kalian melihat warna gelap di dalam, kalian harus awas. Oke. Untuk navy, karena memang dia sama ya seperti gambaran pigmentasi yang lain, tidak ada simptom, tidak sakit, tidak gatal, tidak berubah. Dia tidak berubah. Cuma dia sangat mirip dengan melanoma. Jadi kalian nonton videonya kan, itu kalau untuk navy apa yang terjadi? Melanositnya ada nambah atau pewarnanya disebabkan oleh mungkin dokter Adu yang ngomong dari situ. Belum kan kayaknya. Tadi udah lihat kan videonya, dia digolongkan sama-sama melanoma. Melaninnya yang produksinya banyak. Ini sebaliknya, dokter Adu sudah menjawab ya. Jadi ini sebaliknya. Ini apa yang terjadi di sini? Melanina ada meningkat. Tidak terakhir, ini masih benign. Misalnya di kalian praktek di Australia yang katanya kalian langsung kita diambil nggak mau sedikit kita
kalau seperti ini kalian sebaiknya untuk menjalankan refer ke lesson. Saya mengharapkan pertanyaan loh, Sopas. Ada yang mau bertanya nggak? Sulit soalnya Pak bidang ini, walaupun kelihatannya sepele dalam arti tidak ada yang tidak ada simptom pasiennya, kamu biasanya nggak ada yang mengeluhkan sesuatu. Oke. Nah seperti ini kalian tidak tahu ini ya, tapi hanya untuk memberikan gambaran bahwa melanin itu ada di bawah dan di bawah sekali. Jadi itu yang menyebabkan warnanya tidak terlalu gelap. Beda dengan makul tadi. Dalam motif makul tadi warnanya lebih terang. Ini warna kebiruan. Dia agak lebih pucat. Jauh lebih dasar. Keras ya, bukan mukosa, juga bisa pada mukosa di tempat lain. Gak harus. Oke. Sekarang mirip seperti yang tadi yang lain, cuma ada akar penebalan. Jadi itu aja beda. Jadi perbedaan ini hanya bersifat histologis. Jadi hanya bisa kalian nggak masalah. Kalian menyebabkan melanotik makul, oke, nggak masalah. Oke. Dan ini biasa berhubungan dengan masuk. Ternyata di pinggir-pinggirnya ada gelap gitu. Dan kalau kalian perhatikan mungkin memang pada saat buka frame-nya ya, memang ada gesekan. Atau ada gigi yang udah lama ada gambarannya pecah, diinvasif itu menyebabkan ada pewarna. Jadi ternyata di dalam rongga mulut kita tuh reaksi terhadap gesekan atau trauma bisa warna merah ya. Ada pertanyaan nggak? Ini yang bagian lokal ya, lokal ya, sistemik. Oke, kita masuk ke namanya apa? Susah namanya ya, bacanya ternyata bukan perlu. Ya, oke. Woodjagger. Nggak tahu ini mungkin saya lupa ngecek. Woodjagger itu